Di hari pernikahanku, tepat saat aku bersimpuh di kakinya untuk meminta restu, ibu mertuaku tidak membisikkan doa. Ia justru mendesiskan racun, belikan kami rumah mewah sekarang juga, atau aku akan berteriak di sini bahwa kau hamil anak pria lain. Detik itu juga, aku tahu pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang perampokan. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Kemewahan yang terpampang di dalam gedung pertemuan itu terasa mencekik. Sebuah ilusi sempurna yang dirancang untuk menutupi kebusukan yang menggerogoti fondasinya. Lampu kristal raksasa menggantung angkuh di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan, menciptakan panggung sandiwara bagi ratusan pasang mata yang menatap penuh kekaguman. Aroma ribuan bunga segar yang didatangkan dari luar kota bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu, menciptakan atmosfer yang memabukkan sekaligus menipu. Di atas pelaminan yang didekorasi bak istana raja, Farah duduk dengan punggung tegak terbalut gaun pengantin tertutup yang dirancang khusus untuk menyempurnakan keanggunannya. Wajahnya dipoles riasan flawless, menampilkan senyum simpul yang tenang, namun di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan gemuruh badai yang siap menghancurkan segalanya. Ia bukan sedang menikmati momen menjadi ratu sehari, ia sedang menghitung mundur detik-detik menuju eksekusi. Di sebelahnya, Dani duduk dengan kegelisahan yang tak mampu disembunyikan oleh setelan jas mahalnya. Keringat dingin mengalir deras di pelipis pria itu, kontras dengan udara sejuk pendingin ruangan yang menyelimuti gedung. Jemarinya yang bertaut di atas pangkuan tampak gemetar halus, sementara matanya bergerak liar menghindari tatapan para tamu dan terus-menerus mencuri pandang ke arah barisan kursi keluarga di depan. Sikap tubuhnya bukan mencerminkan kebahagiaan seorang mempelai pria, melainkan ketakutan seorang tawanan yang tahu bahwa bom waktu sedang berdetak di saku vestnya. Farah merasakan getaran ketakutan dari tubuh calon suaminya itu. Sebuah konfirmasi bisu bahwa pria di sampingnya ini hanyalah boneka tak bertulang yang telah menggadaikan harga dirinya demi kepatuhan buta pada sang ibu. Tidak ada cinta yang tersisa di hati Farah, hanya rasa jijik yang perlahan membeku menjadi tekad baja untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang paling menyakitkan. Momen yang paling dinantikan sekaligus paling sakral dalam tradisi keluarga pun tiba, prosesi sungkeman. Alunan gamelan berubah menjadi melodi syahdu yang menyayat hati, mengiringi langkah perlahan kedua mempelai menuruni panggung pelaminan. Bagi ayah Farah, Pak Kuncoro, ini adalah momen pelepasan putri semata wayangnya dengan penuh haru dan doa tulus. Namun bagi Farah, langkah kakinya di atas karpet merah ini adalah derap langkah prajurit menuju medan perang. Ia tahu persis skenario busuk apa yang telah disiapkan oleh keluarga Dani. Ia bisa melihat seringai tipis di wajah calon ibu mertuanya yang duduk di sana. Wanita paruh baya dengan riasan tebal yang tak mampu menutupi aura keserakahan di wajahnya. Wanita itu menatap Farah bukan layaknya seorang ibu yang menyambut putrinya, melainkan seperti lintah darat yang melihat brankas terbuka lebar, siap menguras isinya hingga kering kerontang. Ketegangan memuncak saat giliran sungkem kepada ibunda Dani tiba. Suasana hening mencekam, para tamu menahan napas menyaksikan momen yang seharusnya penuh kasih sayang itu. Farah bersimpuh, merendahkan tubuhnya di hadapan wanita yang melahirkan pria pengecut di sampingnya. Saat ia meletakkan wajahnya di pangkuan wanita itu, tidak ada sentuhan lembut yang menyambutnya. Tangan tua itu mencengkeram bahu Farah dengan kekuatan yang menyakitkan. Sebuah dominasi fisik yang menandakan ancaman nyata. Di tengah keheningan yang hikmat, wanita itu menundukkan wajahnya, mendekatkan bibirnya ke telinga Farah yang tertutup hijab. Gerakan itu terlihat seperti bisikan nasihat pernikahan bagi orang awam, namun kalimat yang meluncur keluar adalah racun murni. Sebuah ultimatum pemerasan yang begitu keji dan terencana. Tuntutan akan harta benda dilontarkan dengan nada dingin, disertai ancaman fitnah kehamilan yang dirancang untuk menghancurkan kehormatan ayah Farah di depan publik jika permintaan gila itu tidak dipenuhi detik ini juga. Dani, yang bersimpuh di sebelah Farah, mendengar jelas setiap kata ancaman ibunya. Namun, pria itu memilih diam.
Ia menundukkan kepala semakin dalam, membiarkan kejahatan itu terjadi tepat di depan hidungnya, menyetujui pemerasan itu dengan kebisuan yang pengecut. Reaksi Farah sungguh di luar dugaan mereka. Tubuhnya tidak gemetar ketakutan, bahunya tidak terguncang oleh tangis kepanikan. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dari pangkuan sang ibu mertua. Tatapannya dingin, kosong, dan menusuk seolah sedang menatap tumpukan sampah busuk. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman misterius yang membuat darah siapapun yang melihatnya berdesir nyeri. Tanpa memedulikan tatapan bingung para tamu undangan, Farah bangkit berdiri dengan anggun menciptakan jarak tegas dari Dani dan ibunya. Tangannya bergerak perlahan merogoh saku tersembunyi di balik lapisan gaun pengantinnya, menggenggam sebuah benda kecil yang akan mengubah pesta pernikahan ini menjadi pengadilan terbuka bagi para penipu yang serakah. Perang telah dimulai. Keheningan yang menggantung di udara bukan sekadar jeda seremoni, melainkan manifestasi dari ketidaktahuan kolektif para hadirin akan drama kotor yang sedang berlangsung di pusat panggung. Ratusan tamu undangan itu hanya melihat permukaan yang berkilau. Penyatuan dua keluarga yang tampak serasi. Di satu sisi berdiri pilar kekuatan Farah, Pak Kuncoro, seorang pengusaha terhormat yang membangun kerajaannya dari nol dengan integritas baja. Sosok ayah tunggal ini memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca, meyakini bahwa hari ini adalah puncak kebahagiaan setelah bertahun-tahun membesarkan Farah seorang diri. Ia tidak menyadari bahwa senyum tulusnya sedang menjadi target eksploitasi oleh besan yang duduk di seberangnya. Sebuah keluarga yang melihat pernikahan ini bukan sebagai ibadah, melainkan transaksi bisnis penyelamat hidup. Keluarga Dani adalah antitesis sempurna dari keluarga Farah. Di barisan depan, adik perempuan Dani, Rizka, sibuk dengan ponselnya. Sesekali membenarkan letak perhiasan emas mencolok yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Kilau emas itu hanyalah kamuflase, simbol status palsu yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan milik Farah yang disalahgunakan selama berbulan-bulan. Mereka adalah definisi nyata dari parasit yang hidup dalam penyangkalan, menutupi lubang kemiskinan akibat judi dan gaya hidup hedonis dengan kain sutra pinjaman. Ibu Dani, sang matriark yang manipulatif, telah mendidik anak-anaknya untuk meyakini bahwa wajah rupawan dan mulut manis adalah modal utama untuk memanjat tangga sosial, tanpa perlu mengotori tangan dengan kerja keras. Bagi mereka, Farah adalah tiket lotre berjalan. Sebuah brankas tak terbatas yang kuncinya baru saja mereka coba paksa buka dengan ancaman keji di momen sungkeman tadi. Dani sendiri terjebak di tengah pusaran ambisi ibunya dan kepengecutannya sendiri. Pria yang seharusnya menjadi imam pelindung keluarga itu telah lama kehilangan tulang punggungnya, lumpuh oleh dominasi sang ibu yang mengontrol setiap aspek kehidupannya. Ia sadar betul bahwa gaya hidup mereka telah mencapai titik nadir. Tagihan menumpuk, penagih utang mengintai di setiap sudut gelap, dan aset terakhir mereka hanyalah gengsi kosong. Rencana ibunya memang gila dan berisiko tinggi, namun Dani, dalam kenaifannya yang menyedihkan, meyakini bahwa Farah yang selama ini ia kenal sebagai wanita lembut dan penurut akan takluk di bawah tekanan rasa malu. Mereka mengira kepolosan Farah adalah kebodohan. Sebuah kesalahan perhitungan fatal yang sebentar lagi akan mereka bayar mahal. Namun, wanita yang berdiri tegak di pelaminan itu bukanlah domba yang siap disembelih. Di balik keanggunan gaun pengantinnya, Farah menyembunyikan kecerdasan tajam yang diwarisi dari ayahnya. Ia telah mencium bau busuk kebohongan ini jauh sebelum hari pernikahan tiba. Investigasi diam-diam yang dilakukannya bersama pengacara kepercayaan telah menelanjangi setiap inci kebusukan keluarga Dani, mulai dari riwayat utang hingga jejak pengkhianatan asmara. Farah membiarkan pesta ini tetap berjalan bukan karena cinta yang buta, melainkan karena ia membutuhkan panggung yang cukup besar untuk sebuah eksekusi publik. Ia ingin memastikan bahwa ketika topeng keluarga Dani ditarik paksa, tidak ada satupun sudut gelap tempat mereka bisa bersembunyi lagi. Kini, dengan tangan yang menggenggam bukti pemungkas di saku gaunnya, Farah menatap wajah-wajah serakah di hadapannya,
siap mengubah pesta pernikahan megah ini menjadi ladang pembantaian reputasi yang tak akan terlupakan. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 yang menjadi saksi bisu peristiwa ini telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng. Sebuah manifestasi visual dari impian setiap pengantin wanita, namun ironisnya, dibiayai sepenuhnya oleh keringat calon istri yang kini berdiri sebagai eksekutor. Langit-langit ruangan yang tinggi dihiasi kain selubung putih sutra yang menjuntai dramatis, menciptakan efek awan yang menaungi ribuan kristal Swarovski yang berkilauan ditimpa cahaya lampu sorot. Karpet merah tebal membentang membelah lautan meja bundar yang tertata presisi. Masing-masing dihiasi centerpiece bunga lili dan mawar impor yang didatangkan khusus dari Belanda pagi itu. Aroma harum bunga yang pekat bercampur dengan dinginnya udara pendingin sentral yang disetel pada suhu terendah, menciptakan kontras tajam dengan panasnya keringat dingin yang membasahi punggung Dani di atas pelaminan. Setiap detail kemewahan di ruangan ini, mulai dari sendok garpu perak hingga serbet linen berbordir emas, adalah bukti kemampuan finansial Farah yang selama ini menjadi magnet utama bagi lintah-lintah yang kini duduk di barisan kursi VIP keluarga mempelai pria. Di balik kemegahan visual tersebut, tersembunyi sebuah realitas ekonomi yang membusuk dari keluarga Dani. Rumah kontrakan mereka yang sempit di pinggiran kota, yang dindingnya mengelupas dan atapnya bocor, adalah saksi bisu dari kekacauan finansial yang mereka alami selama bertahun-tahun. Gaya hidup social climbing yang dipaksakan oleh Ibunda Dani telah menyeret mereka ke dalam lubang hitam utang piutang yang tak berdasar. Di luar tembok gedung mewah ini, jauh dari jangkauan pandangan para tamu, bayang-bayang penagih utang dan debt kolektor berwajah garang sedang menunggu dengan sabar. Mereka adalah hantu-hantu masa lalu yang memegang surat perjanjian bermaterai, berisi nominal fantastis yang dijaminkan menggunakan aset-aset imajiner yang diharapkan akan dikuasai setelah akad nikah sah. Desakan waktu dari para rentenir inilah yang mengubah keserakahan Ibunda Dani menjadi kepanikan yang nekat, memicu keberanian bodoh untuk melakukan pemerasan di detik-detik terakhir prosesi adat, tanpa menyadari bahwa mangsa mereka telah berubah menjadi pemburu. Sementara itu, tata letak teknis acara ini juga bukan sekadar urusan estetika dekorasi, melainkan sebuah instalasi militer yang disiapkan Farah dengan presisi seorang ahli strategi perang. Di sudut ruangan yang agak gelap, dekat dengan konsol pengendali audio dan visual, Fikri duduk dengan postur siaga. Bukan sebagai tamu yang menikmati hidangan, melainkan sebagai komandan lapangan yang memegang kendali atas senjata pemusnah massal reputasi yang akan segera diledakkan. Di hadapannya, layar laptop menyala menampilkan folder-folder terkunci yang berisi amunisi digital, pindahan dokumen medis resolusi tinggi, rekaman CCTV hotel, riwayat transaksi perbankan, hingga tangkapan layar percakapan yang memberatkan. Sistem suara gedung yang canggih, yang biasanya digunakan untuk mengalunkan musik romantis, telah dikalibrasi ulang secara khusus agar dapat menangkap dan mengamplifikasi frekuensi suara sekecil apapun dari mikrofon utama dengan kejernihan kristal. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan, yang saat ini menampilkan kolase foto prewedding yang manis dan penuh kepalsuan, sesungguhnya adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan aib yang tak terhapuskan. Persiapan mental dan fisik Farah hari itu jauh melampaui ritual pengantin biasa. Pagi itu, saat matahari belum sepenuhnya terbit, ia tidak menghabiskan waktu untuk perawatan spa atau lulur pengantin. Sebaliknya, ia melangkah pasti menyusuri lorong rumah sakit ternama, didampingi pengacara dan dokter spesialis untuk melakukan serangkaian pemeriksaan medis yang invasif dan memalukan bagi wanita manapun, semata-mata demi mendapatkan selembar kertas legalitas yang tak terbantahkan. Hasil visum dan tes kehamilan dengan cap basah rumah sakit itu kini terselip rapi dalam bentuk digital di laptop Fikri dan salinan fisiknya di tas kerja sang pengacara. Setiap langkah yang diambil Farah, mulai dari pemilihan gaun yang memiliki saku tersembunyi hingga penempatan posisi berdiri di panggung, telah diperhitungkan untuk memudahkannya mengakses alat bukti tanpa terlihat mencurigakan. Ia telah membangun benteng pertahanan yang tak tertembus fakta, sementara lawannya hanya bersenjatakan fitnah kosong dan keberanian semu. Di tengah ruangan,
Para tamu undangan yang terdiri dari kolega bisnis Pak Kuncoro, kerabat jauh, dan teman-teman sosialita Rizka, masih sibuk dengan obrolan ringan dan denting peralatan makan. Mereka tidak menyadari adanya anomali di atas panggung. Senyum kaku Dani, tatapan liar ibunya, dan ketenangan Farah yang tidak wajar dianggap sebagai bagian dari kegugupan pengantin semata. Namun, atmosfer di sekitar pelaminan perlahan berubah menjadi vakum yang menyesakkan. Udara terasa lebih berat, seolah gravitasi menarik semua kebohongan jatuh ke lantai. Farah yang kini telah berdiri dan memisahkan diri dari formasi sungkeman, berjalan perlahan menuju tiang mikrofon yang berdiri tegak di tengah panggung. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara di karpet tebal, namun gaungnya menghantam dada Dani dengan keras. Jarak beberapa meter yang memisahkan Farah dari keluarga Dani kini terasa seperti jurang pemisah antara surga dan neraka. Di tangannya, pena perekam suara digital berwarna hitam pekat itu terasa dingin dan berat. Sebuah detonator yang hanya butuh satu sentuhan ibu jari untuk meledakkan seluruh kepalsuan yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Semua elemen telah tersedia di tempatnya. Penjahat yang terperangkap dalam kesombongannya sendiri, korban yang telah bermetamorfosis menjadi hakim, dan ratusan saksi mata yang siap memberikan vonis sosial. Panggung megah yang seharusnya menjadi altar penyatuan cinta kini telah bertransformasi menjadi ruang sidang terbuka. Lampu sorot utama yang menyorot Farah membuatnya tampak bercahaya, kontras dengan bayang-bayang gelap tempat keluarga Dani masih berlutut dalam kebingungan. Keheningan total menyergap ruangan saat jemari lentik Farah mengetuk kepala mikrofon, menghasilkan dengungan feedback rendah yang seketika menghentikan semua aktivitas di dalam gedung. Itu adalah sinyal dimulainya perang terbuka. Penanda bahwa tirai sandiwara akan segera dibakar abis hingga menjadi abu. Momen yang seharusnya menjadi puncak keramat dari penyatuan dua keluarga itu seketika bermutasi menjadi titik nol kehancuran. Saat Farah berlutut, lututnya tidak hanya menyentuh karpet merah yang lembut, tetapi seolah menyentuh dasar jurang keputusasaan yang tak berujung. Kontak fisik dengan wanita yang melahirkan calon suaminya itu terasa menjijikkan, bagaikan sentuhan kulit reptil yang dingin dan berlendir. Tangan keriput yang membelai kepala Farah tidak menyalurkan kasih sayang seorang ibu, melainkan mencengkeram dengan posesif. Sebuah isyarat dominasi yang menegaskan bahwa Farah hanyalah aset properti yang baru saja diakuisisi. Di tengah heningnya ruangan yang hanya diisi oleh isak tangis haru para kerabat yang tidak tahu apa-apa, sebuah kejahatan verbal yang terencana dengan matang dieksekusi dengan presisi yang mengerikan. Wanita itu memajukan wajahnya, menembus batas ruang pribadi Farah, dan meniupkan kalimat-kalimat ancaman yang membakar telinga. Tuntutan itu begitu spesifik, materialistis, dan tidak masuk akal untuk diucapkan dalam suasana sakral peribadatan pernikahan. Permintaan akan sebuah properti mewah di pusat kota sebagai syarat mutlak lanjutan acara, adalah bukti nyata bahwa pernikahan ini hanyalah kedok perampokan legal. Namun, yang membuat darah Farah mendidih bukanlah keserakahan akan harta benda tersebut, melainkan senjata yang digunakan untuk memerasnya. Ancaman untuk memfitnah kehormatan dirinya dengan tuduhan kehamilan di luar nikah bersama pria lain, adalah bentuk serangan paling rendah yang bisa dilakukan seorang wanita terhadap wanita lain. Ibu Dani tahu persis bahwa bagi keluarga terpandang seperti Pak Kuncoro, nama baik adalah mahkota yang nilainya melebihi tumpukan emas manapun. Ia menjadikan reputasi ayah Farah sebagai sandera, meyakini bahwa rasa takut akan aib publik akan membuat menantunya itu bertekuk lutut dan menyerahkan segalanya tanpa perlawanan. Itu adalah perjudian moral yang sangat kotor, memanfaatkan cinta seorang anak kepada ayahnya sebagai alat tawar-menawar dalam transaksi bisnis yang busuk. Reaksi Dani di sampingnya menjadi katalisator terakhir yang mematikan segala bentuk toleransi di hati Farah. Pria itu mendengar jelas ultimatum ibunya. Jarak mereka terlalu dekat untuk bisa berpura-pura tuli. Namun, tidak ada satupun otot di tubuh Dani yang bergerak untuk membela calon istrinya. Ia tidak menepis tangan ibunya, tidak pula membentak untuk menghentikan kegilaan itu. Dani hanya menunduk, matanya menatap kosong ke lantai.
Tubuhnya menyusut dalam kepasrahan yang menyedihkan. Kebisuan Dani adalah pengakuan dosa yang paling nyaring. Itu mengonfirmasi bahwa skenario pemerasan ini bukanlah inisiatif tunggal sang ibu yang mendadak gila, melainkan sebuah konspirasi keluarga yang telah didiskusikan di meja makan mereka. Dani telah memilih pihaknya. Ia lebih rela melihat harga diri wanita yang akan dinikahinya diinjak-injak daripada harus berkonfrontasi dengan ibunya. Pada detik itu, sosok Dani sebagai calon imam runtuh menjadi debu, menyisakan kerangka seorang pengecut yang tidak layak mendapatkan belas kasih sedikitpun. Di dalam diri Farah, terjadi transformasi emosional yang drastis namun sunyi. Rasa kaget dan sakit hati yang sempat menyengat di awal bisikan itu menguap dengan cepat, digantikan oleh ketenangan glasial yang mematikan. Adrenalin tidak membuatnya panik atau menangis histeris seperti yang diharapkan oleh ibu mertuanya. Sebaliknya, zat kimia tubuh itu justru mempertajam indera dan logikanya hingga ke tingkat maksimal. Farah menyadari bahwa ia tidak lagi menghadapi keluarga barunya, melainkan musuh yang berniat menghancurkan hidupnya. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma bunga sedap malam yang kini terasa seperti aroma kematian sebuah hubungan, dan memantapkan hatinya. Tidak ada negosiasi dengan teroris dan tidak ada ampun bagi pengkhianat. Keputusan itu diambil dalam sepersekian detik. Pernikahan ini harus batal dan para pelakunya harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada rumah mewah yang mereka minta. Dengan gerakan yang terkontrol sempurna, Farah mengangkat wajahnya dari pangkuan wanita itu. Ia menatap lurus ke dalam bola mata Ibu Dani, mengirimkan sinyal perlawanan tanpa suara yang membuat senyum kemenangan di wajah tua itu luntur perlahan. Farah kemudian berdiri, gerakan tubuhnya anggun namun memancarkan aura dominasi yang membuat Dani secara insting memundurkan tubuhnya. Ia tidak kembali duduk di kursi pelaminan untuk melanjutkan sandiwara. Sebaliknya, Farah merogoh saku tersembunyi di balik lapisan kain satin gaunnya. Jari-jarinya menggenggam erat pena perekam yang kini terasa hangat oleh suhu tubuhnya. Benda kecil itu adalah kotak Pandora yang berisi bukti kejahatan yang baru saja terjadi. Tanpa menoleh lagi pada pria yang kini menatapnya dengan campuran rasa bingung dan takut, Farah melangkah mantap menuju pusat panggung, menuju satu-satunya alat yang bisa memperdengarkan kebenaran ke seluruh penjuru ruangan. Langkah kakinya tegas, tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada ayahnya yang tersenyum bangga tanpa tahu badai apa yang akan menerjang, lalu beralih pada Fikri yang mengangguk samar dari kejauhan. Pemicu telah ditarik, dan ledakan besar hanya tinggal menunggu hitungan detik. Bunyi dengungan mikrofon yang melengking tajam akibat feedback sesaat menjadi satu-satunya suara yang terdengar, membelah kesenyapan ruangan dan memaksa ratusan pasang mata untuk fokus sepenuhnya pada sosok wanita yang berdiri tegak di tengah panggung. Farah tidak tampak seperti pengantin yang sedang berbahagia, melainkan laksana Dewi Keadilan yang siap menjatuhkan palu vonis. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia menekan tombol putar pada alat perekam digital di tangannya dan mendekatkan benda kecil itu ke membran mikrofon. Tidak ada kata pengantar, tidak ada basa-basi. Detik berikutnya, sistem audio surround berkualitas konser yang terpasang di setiap sudut ballroom tidak lagi mengalunkan musik orkestra romantis, melainkan memuntahkan suara yang sangat familiar bagi keluarga mempelai pria, namun terdengar asing dan mengerikan bagi telinga para tamu undangan. Suara yang keluar dari pengeras suara itu terdengar jernih, tajam, dan tanpa distorsi. Hasil dari teknologi perekaman tingkat tinggi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Itu adalah suara Ibu Dani. Namun, bukan nada lembut keibuan yang biasa ia pamerkan di depan kolega besarnya, melainkan nada mendesis penuh bisa, syarat dengan ancaman dan keserakahan yang telanjang. Kalimat-kalimat pemerasan tentang permintaan rumah mewah dan ancaman fitnah kehamilan itu menggema, memantul di dinding-dinding berlapis peredam suara, merayap masuk ke telinga setiap orang yang hadir, mulai dari pelayan catering di sudut ruangan hingga tamu VIP di meja bundar terdepan. Setiap suku kata yang terucap dari rekaman itu bagaikan paku yang dipalu satu persatu ke dalam peti mati reputasi keluarga Dani. Para tamu terperangah,
garpu dan sendok berdenting jatuh ke piring porselen, menciptakan irama kekagetan yang tak beraturan. Wajah Pak Kuncoro, yang semula berseri-seri, seketika berubah merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak saat menyadari bahwa putrinya dan kehormatan keluarganya sedang dijadikan mainan oleh wanita yang duduk di seberangnya. Di barisan kursi keluarga, Ibu Dani membeku. Darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya, menyisakan wajah yang pucat pasi di balik lapisan bedak tebalnya. Ia mengenali suaranya sendiri, ia mengenali kata-katanya sendiri, dan ia menyadari bahwa senjata yang ia rakit untuk menghancurkan Farah kini telah berbalik arah dan meledak tepat di wajahnya. Kepanikan mengambil alih akal sehatnya. Dengan gerakan impulsif yang didorong oleh rasa malu yang tak tertahankan, wanita paruh baya itu mencoba bangkit dari kursinya, berniat menerjang ke arah panggung untuk merebut mikrofon atau menghentikan rekaman itu dengan cara apapun. Namun, gaun kebaya mewah yang terlalu ketat dan hak sepatu tinggi yang licin mengkhianatinya. Kakinya tersandung lipatan karpet, membuatnya jatuh tersungkur dengan keras di lantai dansa. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memalukan. Seorang wanita yang gila hormat kini merangkak di lantai di bawah sorotan lampu, sementara suaranya yang sedang memeras menantunya terus menggema di udara, menjadi latar musik bagi kejatuhannya sendiri. Tidak ada yang bergerak untuk menolongnya. Para tamu menatapnya bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan tatapan jijik dan penghakiman yang menusuk. Farah tidak bergeming sedikit pun melihat pemandangan di bawah sana. Ia menatap ibu mertuanya yang terjatuh dengan pandangan dingin, seolah sedang melihat konsekuensi alamiah dari hukum sebab akibat. Namun, serangan Farah belum selesai. Rekaman suara itu hanyalah pembuka, sebuah pendahuluan untuk membungkam mulut lawan sebelum pukulan yang lebih keras dilancarkan. Farah mengangkat tangannya, memberikan isyarat visual yang tegas ke arah ruang kontrol di belakang ballroom. Fikri dan tim teknis yang telah siaga langsung merespons. Lampu utama chandelier meredup secara dramatis, menyisakan kegelapan yang mencekam, sebelum akhirnya seberkas cahaya terang dari proyektor berkekuatan tinggi menembus ruangan, menyorot layar putih raksasa yang membentang di belakang pelaminan. Gambar pertama yang muncul di layar lebar itu bukanlah kolase foto romantis perjalanan cinta kedua mempelai, melainkan sebuah dokumen formal yang sangat serius. Itu adalah pindahan resolusi tinggi dari surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit ternama pagi itu juga. Kop surat resmi, tanda tangan dokter spesialis kandungan senior, stempel basah rumah sakit, hingga kode batang verifikasi digital terpampang jelas dengan ukuran raksasa, sehingga siapapun di ruangan itu bisa membacanya tanpa perlu menyipitkan mata. Kata-kata, hasil pemeriksaan, negatif hamil, tertulis dengan huruf kapital yang diperbesar, dilingkari warna merah yang mencolok. Di sebelahnya, terlampir hasil visum yang menyatakan kondisi biologis Farah yang masih suci. Dokumen itu adalah benteng pertahanan mutlak yang menghancurkan satu-satunya amunisi fitnah yang dimiliki Ibu Dani. Farah tidak perlu berteriak membela diri. Sains dan hukum medis telah berbicara untuknya, membungkam segala potensi desas-desus liar yang mungkin timbul. Gumam kekaguman bercampur keterkejutan terdengar dari arah hadirin. Mereka menyadari kecerdasan Farah yang telah mengantisipasi fitnah keji tersebut dengan langkah preventif yang sangat elegan namun mematikan. Dani, yang masih duduk terpaku di kursi pelaminan bagaikan patung lilin yang mulai meleleh, merasa oksigen di sekitarnya menipis. Ia berharap lantai panggung akan terbuka dan menelannya hidup-hidup. Namun, siksaan baginya baru saja dimulai. Layar proyektor berkedip sekali lagi, mengganti tampilan dokumen medis dengan serangkaian foto yang membuat napas Rizka tercekat dan membuat Dani menundukkan kepalanya hingga dagunya menyentuh dada. Foto-foto itu diambil dengan teknik paparazzi profesional, tajam dan tak terbantahkan. Slide demi slide berganti secara otomatis, menampilkan kronologi pengkhianatan Dani yang terperinci. Terlihat jelas Dani sedang berada di lobi sebuah hotel bintang 4. Tangannya melingkar mesra di pinggang seorang wanita yang bukan Farah.
Foto berikutnya memperlihatkan mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran temaram, saling menyuapi dengan tatapan penuh hasrat. Yang paling menghancurkan adalah foto mereka berciuman di dalam mobil Dani, mobil yang cicilannya pernah dibantu oleh Farah. Di sudut setiap foto, tertera timestamp digital yang menunjukkan tanggal dan jam pengambilan gambar. Tanggal-tanggal itu adalah bukti yang paling memberatkan. Seminggu yang lalu, 3 hari yang lalu, bahkan malam di mana Dani beralasan sedang sibuk mengurus perizinan kerja dan tidak bisa dihubungi. Citra Dani sebagai pria saleh, setia, dan pendiam yang selama ini dibangun oleh ibunya di depan keluarga besar Pak Kunchoro, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia telanjang di hadapan ratusan orang, bukan fisiknya, melainkan karakter aslinya yang busuk. Kolega-kolega Pak Kunchoro menggelengkan kepala. Tatapan mereka berubah dari hormat menjadi merendahkan. Teman-teman Farah menatap dengan nyalang, menahan amarah melihat sahabat mereka dikhianati sedemikian rupa. Di layar raksasa itu, Dani bukan lagi pengantin pria, melainkan terdakwa yang tertangkap basah. Narasi visual yang ditampilkan Farah tidak memberikan celah sedikitpun bagi Dani untuk menyangkal atau beralasan salah paham. Bukti itu absolut, nyata, dan terpampang dalam skala sinematik. Suasana di dalam gedung berubah total. Aura pesta yang sakral dan penuh sukacita telah lenyap tanpa bekas, tergantikan oleh atmosfer ketegangan yang pekat, seperti udara sebelum badai besar menghantam daratan. Bisik-bisik para tamu kini berubah menjadi suara cemoohan yang semakin lama semakin keras. Mereka merasa tertipu. Mereka merasa marah karena telah menjadi bagian dari perayaan kepalsuan ini. Di tengah kekacauan itu, Farah tetap berdiri tegak di podiumnya. Wajahnya diterangi cahaya pantulan dari layar proyektor yang menampilkan bukti kemenangan moralnya. Ia tidak terlihat sedih, tidak ada air mata yang menetes meratapi perselingkuhan itu. Yang terpancar dari wajahnya hanyalah kepuasan dingin, sebuah pelepasan beban yang luar biasa karena akhirnya ia bisa membuang sampah dari hidupnya di depan mata dunia. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Ini adalah tentang menyelamatkan harga diri dengan cara membumi hanguskan musuh yang mencoba menginjaknya. Ketika para tamu mengira bahwa paparan perselingkuhan itu adalah puncak dari pertunjukan mengerikan ini, layar proyektor raksasa di belakang pelaminan kembali berkedip, menandakan bahwa mimpi buruk bagi keluarga Dani belum berakhir. Slide foto kemesraan terlarang itu perlahan memudar, digantikan oleh tampilan dokumen digital yang jauh lebih kering secara visual, namun mengandung daya ledak yang 1000 kali lebih destruktif bagi masa depan keluarga tersebut. Citra yang kini terpampang jelas di layar putih raksasa itu adalah sebuah surat perjanjian utang piutang di bawah tangan, lengkap dengan meterai tempel dan sidik jari basah yang masih terlihat segar. Dokumen itu bukan berasal dari bank resmi atau lembaga keuangan terpercaya, melainkan surat kontrak dengan sindikat rentenir jalanan yang terkenal kejam di kota itu. Kop suratnya yang kasar dan nominal bunga yang tertera di sana membuat siapapun yang mengerti keuangan akan bergidik ngeri. Di dalam dokumen tersebut, tertulis jelas nama Dani dan ibunya sebagai pihak peminjam dengan status tanggung renteng. Angka utang pokok yang tertera sungguh fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah jumlah yang mustahil dilunasi oleh gaji Dani sebagai staf accounting biasa. Namun, yang membuat napas para hadirin tercekat bukan hanya nominalnya, melainkan kolom peruntukan dana dan kolom jaminan. Di sana, tertulis secara eksplisit bahwa uang panas itu digunakan untuk menutupi kekalahan judi online yang diderita Dani secara beruntun, serta untuk membayar tunggakan kartu kredit Rizka yang membengkak akibat pembelian tas-tas mewah palsu demi konten media sosial. Gaya hidup hedonis yang selama ini mereka pamerkan di Instagram ternyata dibangun di atas fondasi pasir hisap yang mematikan. Lebih mengerikan lagi, pada kolom agunan tertera sebuah aset yang bahkan belum mereka miliki secara sah. Sebuah unit rumah mewah di kawasan elit yang rencananya akan dibeli oleh Farah setelah pernikahan. Fakta ini menghantam kesadaran semua orang di ruangan itu dengan kekuatan penuh.
Tuntutan rumah mewah yang dibisikkan Ibu Dani saat prosesi sungkeman tadi bukanlah permintaan seorang ibu yang ingin anaknya hidup nyaman, melainkan sebuah upaya putus asa untuk menyelamatkan leher mereka dari jeratan lintah darat. Mereka berniat menjadikan Farah sebagai sapi perah, memaksanya membeli aset yang detik itu juga akan langsung diserahkan sertifikatnya kepada mafia rentenir. Pernikahan ini, bagi keluarga Dani, hanyalah sebuah skema pencucian uang dan penipuan properti berkedok ikatan suci. Farah bukan dipandang sebagai istri, melainkan sebagai alat pelunasan utang berjalan. Gumaman jijik dari para tamu kini berubah menjadi kemarahan kolektif. Pak Kuncoro, yang membaca dokumen itu dengan mata terbelalak, merasa dadanya sesak oleh amarah yang membakar. Ia menyadari betapa nyarisnya ia menyerahkan putri kesayangannya ke dalam sarang penyamun yang berwujud keluarga besar. Di tengah gelombang kemarahan yang memenuhi ruangan, Fikri, sang pengacara muda, akhirnya melangkah keluar dari bayang-bayang. Ia tidak lagi duduk di balik konsol kendali, melainkan naik ke panggung dengan langkah tegak penuh otoritas, berdiri di samping Farah layaknya perisai baja. Di tangannya, ia memegang tumpukan berkas fisik yang sama persis dengan yang ada di layar, menandakan bahwa semua bukti digital itu memiliki validitas hukum yang kuat. Kehadiran Fikri di panggung mengubah dinamika acara dari sekadar drama pembatalan nikah menjadi sebuah tempat kejadian perkara kriminal yang serius. Dengan gestur tubuh yang tegas, Fikri menunjuk ke arah keluarga Dani yang kini tampak menciut ketakutan, lalu memberikan isyarat kepada tim keamanan hotel yang telah bersiaga di sudut-sudut ruangan sejak awal acara. Langkah Fikri ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan keluarga Dani bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan percobaan penipuan terencana dan pemerasan yang dapat dipidana. Farah, yang sedari tadi menjadi pusat badai, kini melakukan tindakan simbolis terakhir untuk memutus segala ikatan dengan masa lalunya. Dengan tatapan yang tak lagi menyisakan sedikit pun kehangatan, ia perlahan melepaskan cincin pertunangan berlian yang melingkar di jari manisnya. Cincin itu, yang dulu ia terima dengan penuh harapan dan doa, kini terasa membakar kulitnya seperti besi panas. Tanpa ragu, Farah melempar benda berkilau itu ke arah Dani. Cincin itu melayang di udara, memantulkan cahaya lampu sorot sebelum akhirnya menghantam dada Dani dengan bunyi yang pelan namun menyakitkan, lalu jatuh menggelinding di lantai panggung, tergeletak tak berharga di dekat sepatu Dani yang berdebu. Tindakan itu adalah pernyataan talak mutlak dari seorang wanita yang menolak menjadi korban. Tidak ada kata-kata perpisahan yang manis, hanya pembuangan simbol pengikat yang kini tak lebih dari sampah logam. Merespon sinyal dari Fikri dan Pak Kuncoro, 4 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari hitam bergerak cepat menaiki panggung. Wajah-wajah mereka keras, profesional, dan tanpa kompromi. Mereka tidak memperlakukan Dani sebagai tamu VVIP atau mantan mempelai pria, melainkan sebagai pengacau yang harus segera disingkirkan dari premis properti. 2 petugas langsung mencengkeram lengan Dani di kiri dan kanan, memaksanya berdiri dari posisi duduknya yang layu. Tubuh Dani terkulai lemas seperti boneka kain yang kehilangan isiannya. Kakinya menyeret di lantai karena lututnya tak lagi mampu menopang berat rasa malunya. Di sisi lain, 2 petugas lainnya berusaha membangunkan ibu Dani yang masih histeris di lantai, sementara Rizka mencoba bersembunyi di balik kursi dengan wajah tertutup tas tangan palsunya, gemetar ketakutan melihat otoritas keamanan yang mendekat. Prosesi pengusiran itu menjadi tontonan yang paling memalukan dalam sejarah keluarga mereka. Keluarga Dani diseret turun dari panggung pelaminan yang megah, dipaksa berjalan melewati lorong panjang di tengah-tengah tamu undangan yang membelah diri memberi jalan. Lorong karpet merah yang seharusnya menjadi jalan keluar pengantin yang bahagia, kini menjadi walk of shame atau jalan penuh kehinaan. Ratusan pasang mata menatap mereka dengan tatapan menghakimi. Ponsel-ponsel pintar teracung merekam setiap detik kejatuhan mereka untuk disiarkan ke dunia maya. Beberapa tamu bahkan secara terang-terangan meludah ke lantai atau menutup hidung saat mereka lewat, seolah keluarga itu membawa wabah penyakit menular. Ibu Dani meronta-ronta,
meneriakkan sumpah serapah yang tak lagi didengar orang, sementara Rizka menangis meraung-raung menutupi wajahnya dan Dani berjalan dengan kepala tertunduk dalam, tatapannya kosong menatap ujung sepatu petugas yang menyeretnya. Pintu kaca besar di lobi utama gedung terbuka otomatis, menyambut rombongan menyedihkan itu bukan dengan angin sepoi-sepoi, melainkan dengan hempasan udara luar yang dingin dan lembab. Petugas keamanan menggiring mereka terus hingga ke pelataran aspal, melewati batas teras yang terlindungi kanopi dan melepaskan cengkeraman mereka tepat di area terbuka. Detik itu juga, langit seolah berkonspirasi untuk menyempurnakan penderitaan mereka. Hujan deras mengguyur bumi dengan intensitas tinggi, membasahi tubuh mereka dalam sekejap mata. Gaun kebaya mewah Ibu Dani yang berat kini basah kuyup, mencetak lekuk tubuhnya yang gemetar kedinginan, sementara bedak tebal di wajahnya luntur membentuk aliran sungai hitam yang mengerikan. Jas Dani yang mahal kini lepek dan kotor, kehilangan segala bentuk kegagahannya. Di belakang mereka, pintu kaca gedung tertutup perlahan namun pasti. Bunyi klik dari kunci otomatis yang terpasang terdengar samar di antara suara hujan. Namun bagi Dani, suara itu terdengar seperti vonis penjara seumur hidup. Pintu itu menjadi dinding pemisah yang absolut antara dunia hangat, mewah, dan terhormat yang baru saja mereka cicipi, dengan dunia dingin, basah, dan kejam yang kini menjadi realitas mereka. Dari balik kaca yang berembun, mereka bisa melihat cahaya lampu ballroom yang hangat dan bayang-bayang orang-orang di dalamnya yang mulai kembali melanjutkan aktivitas, seolah keberadaan keluarga Dani telah dihapus sepenuhnya dari ingatan. Mereka berdiri menggigil di tengah hujan, terisolasi, terhina, dan sadar sepenuhnya bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Kehormatan yang mereka kejar dengan cara kotor telah lenyap, dan kini mereka hanyalah gelandangan yang berpakaian pesta, terbuang di pinggir jalan kehidupan. Hujan deras yang mengguyur kota malam itu seakan bersekongkol dengan alam semesta untuk menyempurnakan penderitaan keluarga Dani yang kini terkatung-katung di pelataran parkir. Mobil pengantin mewah jenis sedan Eropa yang seharusnya membawa mereka pulang dengan gaya, kini hanya tinggal jejak bannya saja di aspal basah. Sang sopir, atas instruksi langsung dari manajemen penyewaan yang telah dihubungi tim Farah, menolak mengangkut penumpang yang kontrak sewanya telah dibatalkan secara sepihak karena wan prestasi pembayaran. Kenyataan pahit mulai menamparkan mereka ketika Dani mencoba memesan transportasi online. Aplikasi di ponselnya menolak setiap transaksi, menampilkan notifikasi merah yang menyakitkan mata. Metode pembayaran ditolak. Kartu kredit tambahan yang selama ini menjadi nyawa gaya hidup mereka telah diblokir permanen oleh Farah detik itu juga. Di bawah guyuran air langit yang dingin, Rizka membanting ponselnya dalam frustrasi. Jeritannya tenggelam oleh suara guntur, menandai dimulainya amputasi finansial total yang akan melumpuhkan mereka. Perjalanan pulang menuju rumah kontrakan kumuh mereka dilakukan menggunakan taksi tua berbau apek yang ongkosnya harus dikais dari sisa-sisa uang tunai recehan di dompet Dani. Sesampainya di rumah, atmosfer suram menyambut mereka. Dinding yang catnya mengelupas dan aroma lembab ruangan terasa ribuan kali lebih menyedihkan setelah mereka sempat mencicipi kemewahan hotel bintang 5 beberapa jam sebelumnya. Namun, bukannya merenung atau bertobat, naluri bertahan hidup yang terdistorsi membuat Rizka dan ibunya memilih jalan yang salah. Didorong oleh dendam dan ketidakmampuan menerima kekalahan, mereka merancang serangan balik melalui media sosial. Dengan pencahayaan kamar seadanya dan sisa riasan luntur yang sengaja dibiarkan untuk memancing simpati, mereka merekam video klarifikasi palsu. Narasi korban dimainkan dengan licik. Mereka memutarbalikkan fakta, menuduh rekaman suara di gedung itu adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan dan memfitnah Farah sebagai wanita manipulatif yang menjebak keluarga sederhana seperti mereka. Video tersebut diunggah dengan tagar provokatif, berharap algoritma internet akan berpihak pada air mata buaya mereka. Namun, mereka lupa bahwa lawan mereka bukan lagi wanita naif yang dulu bisa dibodohi. Farah dan tim hukumnya tidak tidur malam itu. Mereka memantau pergerakan digital tersebut layaknya predator mengintai mangsa yang terluka.
Keesokan paginya, tepat saat video fitnah keluarga Dani mulai mendapatkan traksi simpati dari orang awam, Farah melancarkan serangan skakmat melalui siaran langsung yang terstruktur rapi. Tidak ada drama air mata atau teriakan histeris dalam siaran itu. Farah tampil elegan didampingi Fikri dan seorang dokter senior. Dengan tenang, dokter tersebut memaparkan rekam medis digital yang terverifikasi secara nasional, membuktikan secara ilmiah bahwa kehamilan itu tidak pernah ada. Fikri kemudian membongkar metadata asli foto perselingkuhan Dani dan jejak transfer uang Farah yang mengalir ke rekening Dani selama setahun terakhir. Publik yang menyaksikan paparan fakta yang begitu telanjang dan tak terbantahkan itu seketika berbalik arah. Kolom komentar akun Rizka dan ibunya yang semula berisi dukungan, dalam sekejap berubah menjadi lautan hujatan dan caci maki yang mengerikan. Reputasi sosial mereka hancur lebur tanpa sisa. Jejak digital kebohongan mereka kini abadi, menjadi stempel aib yang akan melekat seumur hidup. Kehancuran di dunia maya hanyalah permulaan dari kiamat pribadi Dani. Pagi itu, dengan sisa keyakinan diri yang rapuh, Dani memaksakan diri berangkat ke kantor, berharap kehidupan profesionalnya masih bisa diselamatkan dan dipisahkan dari prahara pribadinya. Ia berjalan menunduk melewati lobi kantor, mencoba mengabaikan tatapan sinis resepsionis dan bisik-bisik tajam rekan kerjanya yang biasanya ramah. Namun, harapan naif itu musnah begitu ia dipanggil menghadap ke ruangan direktur utama. Di sana, tidak ada negosiasi atau surat peringatan. Direktur melempar sebuah amplop coklat berisi surat pemecatan langsung ke hadapannya. Ternyata, Fikri tidak hanya menyerang di ranah perdata, tetapi juga mengirimkan hasil audit forensik eksternal ke perusahaan Dani. Terbongkar bahwa selama berpacaran, Dani kerap melakukan manipulasi kecil pada klaim reimbursemen bensin dan biaya operasional kantor untuk menutupi biaya kencan dengan selingkuhannya. Meski nilainya tidak miliaran, tindakan itu dikategorikan sebagai fraud atau kecurangan yang mencederai integritas profesi akuntan. Dani diusir keluar dari gedung pencakar langit itu dengan pengawalan keamanan, membawa kotak kardus berisi barang pribadinya layaknya seorang kriminal kerah putih yang tertangkap basah. Namanya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi HRD lintas perusahaan. Sebuah vonis mati bagi karirnya di masa depan. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan hari ini, tetapi juga kehilangan kredibilitas untuk bekerja di institusi manapun yang bona fide. Matahari siang yang terik terasa membakar kulitnya saat ia berdiri di trotoar, menyadari bahwa identitasnya sebagai pegawai kantoran berjas rapi telah lenyap, digantikan oleh status pengangguran dengan catatan merah yang memalukan. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan kini runtuh menimpanya, menyisakan puing-puing kegagalan yang tak mungkin disusun kembali. Puncak dari tragedi hari itu menanti Dani di depan pagar rumah kontrakannya. Saat ia pulang dengan langkah gontai, pemandangan yang menyambutnya membuat lututnya benar-benar kehilangan tenaga. Barang-barang milik keluarganya, kasur busa tipis, lemari plastik, tumpukan baju, dan perabot dapur telah berserakan tak beraturan di halaman depan yang berdebu. Pintu rumah terkunci rapat dengan gembok besar yang baru dan di sana berdiri pemilik kontrakan dengan wajah kaku tanpa belas kasihan. Rizka dan ibunya terlihat menangis meraung-raung di teras, memohon untuk diizinkan masuk kembali. Namun permohonan itu membentur tembok dingin. Ternyata, kepemilikan rumah kontrakan itu telah berpindah tangan seminggu yang lalu tanpa sepengetahuan Dani. Pembeli misterius yang mengakuisisi properti itu tidak lain adalah Farah. Ironi nasib bermain dengan sangat kejam di sini. Farah sebenarnya membeli rumah itu sebulan lalu dengan niat mulia untuk memberikannya sebagai kejutan hadiah pernikahan, agar Dani dan ibunya tidak perlu lagi hidup mengontrak. Sertifikat rumah itu bahkan sudah disiapkan untuk dibalik nama. Namun kini, sertifikat yang sama digunakan sebagai senjata legal untuk mengusir mereka. Karena Dani bukan lagi suami Farah dan masa sewa lama telah habis tanpa perpanjangan, status mereka kini adalah penghuni liar. Pemilik kontrakan lama yang kini hanya bertindak sebagai pengelola, menunjukkan surat perintah pengosongan aset yang sah. Tidak ada ruang untuk diskusi,
tidak ada tenggang waktu. Kebaikan hati Farah yang dulu mereka manfaatkan dan mereka hina, kini berubah menjadi pedang hukum yang memenggal akses mereka terhadap tempat bernaung. Sore itu, langit kembali mendung seolah enggan memberikan sedikit pun kehangatan bagi para pengkhianat. Dani, Rizka, dan ibunya berdiri di pinggir jalan raya, dikelilingi oleh bungkusan plastik hitam besar berisi sisa harta benda mereka. Tetangga kanan kiri menutup pintu rapat-rapat, enggan terlibat atau memberikan bantuan pada keluarga yang kini viral karena kejahatannya. Mereka benar-benar terisolasi dari calon pemilik rumah mewah di pusat kota. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka terperosok menjadi gelandangan yang tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Deru kendaraan yang berlalu lalang seolah mengejek nasib mereka. Roda kehidupan telah berputar dengan kecepatan yang mengerikan, menggiling kesombongan mereka hingga menjadi debu jalanan. Di titik nadir ini, Dani menatap kosong ke arah jalanan, menyadari bahwa neraka yang sesungguhnya baru saja membuka gerbangnya lebar-lebar untuk mereka. Waktu berputar tanpa belas kasihan, mengubah hari menjadi minggu dan minggu menjadi bulan-bulan penyiksaan yang tak berujung. Kehidupan keluarga Dani telah terjun bebas dari ambang pintu kemewahan menuju dasar jurang kemiskinan yang paling hina. Mereka kini menghuni sebuah petak sempit di kawasan kumuh bantaran rel kereta api, sebuah wilayah yang seolah dilupakan oleh peradaban kota. Dinding tempat tinggal mereka hanyalah lembaran triplek bekas yang sudah lapuk dimakan rayap, sementara atapnya terbuat dari seng berkarat yang bocor di sana-sini, mengubah lantai tanah menjadi lumpur becek setiap kali hujan turun. Udara di sana tidak pernah segar. Aroma sampah busuk, limbah selokan yang mampet, dan asap pembakaran plastik menjadi menu pernapasan sehari-hari. Setiap 15 menit, tanah yang mereka pijak bergetar hebat diiringi suara gemuruh kereta api yang memekakkan telinga, seolah menjadi pengingat konstan akan betapa tidak berharganya eksistensi mereka di mata dunia yang terus bergerak maju. Di tempat inilah Dani, mantan calon suami yang dulu tampil necis dengan kemeja licin, mengalami metamorfosis yang menyedihkan. Gelar sarjana dan pengalaman kerja kantorannya tidak laku di dunia kasar ini. Demi menyambung napas dan membeli nasi bungkus termurah untuk ibunya, Dani terpaksa membuang sisa-sisa harga dirinya ke selokan. Setiap pagi buta, saat kabut polusi masih menyelimuti kota, ia menyeret langkah kakinya menuju pasar induk. Bukan untuk berbelanja, melainkan untuk menjual tenaga fisiknya yang kian rapuh. Ia menjadi kuli panggul pasar, pekerjaan kasar yang dulu sering ia pandang sebelah mata. Punggungnya yang tidak terbiasa memikul beban berat kini lecet dan membungkuk, menahan karung-karung beras dan keranjang sayur yang bobotnya nyaris meremukkan tulang. Keringat yang mengalir di tubuhnya bukan lagi keringat olahraga di pusat kebugaran, melainkan keringat penderitaan yang bercampur dengan daki dan debu jalanan. Tangannya yang dulu halus memegang pena dan mouse komputer, kini kasar, kapalan, dan penuh luka gores yang tak kunjung sembuh. Puncak ironi nasib menghantam Dani pada suatu siang yang terik di pelataran pasar. Saat ia sedang berhenti sejenak untuk menyeka keringat yang memedihkan mata, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri karena kemacetan. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan, menampakkan sosok wanita yang sangat ia kenal. Itu adalah Farah. Namun, Farah yang ia lihat hari ini tampak jauh berbeda dari wanita yang ia tinggalkan di pelaminan. Wanita di dalam mobil itu bersinar, wajahnya bersih dan tenang, memancarkan aura kesuksesan dan kedamaian batin. Ia mengenakan busana kerja elegan, sedang tertawa renyah berbicara dengan seseorang di telepon, tampak begitu bahagia dan lepas dari beban masa lalu. Di kursi pengemudi, terlihat Fikri yang gagah, tersenyum menanggapi obrolan Farah. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang mengiris jantung Dani. Kontras antara dirinya yang dekil, bau, dan menyedihkan dengan Farah yang wangi, sukses, dan terhormat begitu nyata dan menyakitkan. Dani ingin berteriak, ingin memanggil nama wanita itu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia sadar, ia hanyalah sebutir debu di sepatu kehidupan Farah sekarang.
Mobil itu pun melaju pergi, membawa serta sisa-sisa harapan Dani, meninggalkan pria itu kembali pada realitasnya sebagai kuli pasar yang tak dianggap. Sementara itu, di dalam gubuk seng yang panas dan pengap, neraka lain sedang berlangsung. Ibu Dani, wanita yang dulu begitu angkuh dengan dagu terangkat tinggi, kini terbaring tak berdaya di atas kasur tipis yang sudah bau apek. Stres berat akibat kehilangan harta dan kehormatan memicu serangan stroke yang melumpuhkan separuh tubuhnya. Wajahnya yang dulu penuh riasan tebal kini miring, matanya nanar menatap langit-langit bocor, dan mulutnya yang dulu lincah memuntahkan kata-kata racun kini hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas. Ia menjadi tawanan dalam tubuhnya sendiri, bergantung sepenuhnya pada belas kasihan anak-anaknya yang juga sedang hancur. Tidak ada lagi tetangga yang datang menjenguk. Tabiat buruk dan kesombongannya di masa lalu telah membangun tembok kebencian yang tinggi di sekelilingnya. Ia sendirian, sakit, dan dipenuhi penyesalan yang terlambat, membusuk perlahan dalam gubuk yang ia ciptakan lewat keserakahannya sendiri. Namun, kehancuran belum mencapai dasarnya. Rizka, yang tidak memiliki ketahanan mental untuk hidup susah, memilih jalan pintas yang fatal. Alih-alih belajar dari kesalahan, ia justru kembali terjun ke lubang yang sama. Putus asa karena tidak bisa lagi bergaya hidup sosialita, Rizka menggunakan ponsel bekas untuk melakukan penipuan online dengan skema jual beli tas bermerek fiktif. Ia berpikir bisa membodohi orang lain selamanya. Namun, hukum tidak buta. Siang itu, ketenangan semu di kawasan kumuh tersebut pecah oleh raungan sirine polisi yang menusuk telinga. Pasukan berseragam lengkap menyerbu masuk ke dalam gang sempit, mendobrak pintu rapuh gubuk mereka dengan kasar. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Rizka yang sedang asyik dengan ponselnya menjerit histeris saat pergelangan tangannya dipelintir dan dikunci dengan borgol besi yang dingin. Kepanikan melanda gubuk sempit itu. Rizka meronta-ronta liar, menendang apa saja di sekitarnya, berteriak memanggil ibunya untuk menolong. Namun sang ibu hanya bisa menyaksikan horor itu dengan mata terbelalak. Air mata mengalir deras membasahi pipi keriputnya tanpa bisa menggerakkan tubuhnya yang lumpuh untuk melindungi putrinya. Rizka diseret paksa keluar rumah, melewati kerumunan tetangga kumuh yang menatap dengan cemoohan puas. Gadis yang dulu sombong itu kini diperlakukan layaknya kriminal kelas 3, didorong masuk ke dalam mobil polisi yang menunggu di ujung gang. Ia dibawa pergi menuju dinginnya jeruji besi, meninggalkan ibunya yang tergeletak sendirian dalam genangan air mata dan kotorannya sendiri. Dani pulang sore harinya dengan tubuh remuk redam, hanya untuk menemukan rumahnya yang kosong dan berantakan bekas penggeledahan. Kabar penangkapan adiknya sampai ke telinganya lewat cibiran tetangga yang menyambutnya di mulut gang. Saat ia melangkah masuk dan melihat ibunya yang tak berdaya di tengah kekacauan itu, sesuatu di dalam diri Dani patah sepenuhnya. Tidak ada rasa kasihan yang muncul, melainkan gelombang kemarahan yang dahsyat. Ia menatap wanita tua yang lumpuh itu bukan sebagai ibunya, melainkan sebagai arsitek dari semua penderitaan ini. Jika bukan karena bisikan serakah wanita itu di pelaminan, ia mungkin sekarang sedang duduk nyaman di sofa empuk rumah mewah, menikmati kopi buatan Farah. Kesadaran itu menghantamnya dengan brutal. Dani membanting pintu hingga dinding gubuk bergetar, lalu berteriak meluapkan frustrasi, menyalahkan ibunya atas nasib mereka yang menjadi sampah masyarakat. Ia melempar barang-barang yang tersisa, menciptakan keributan yang membuat ibunya semakin ketakutan dan menangis dalam diam. Hari itu, ikatan keluarga mereka resmi putus, digantikan oleh kebencian abadi di antara puing-puing kehidupan yang telah hancur lebur tanpa sisa. Dani keluar lagi dari rumah, meninggalkan ibunya yang kelaparan dan kehausan dalam kegelapan, memilih untuk menenggelamkan dirinya dalam keputusasaan di pinggir rel kereta api yang gelap. Satu putaran musim telah berlalu, menyapu bersih sisa-sisa debu kehancuran dan menggantinya dengan tunas kehidupan baru yang jauh lebih indah. Langit di atas kota hari itu membentang biru jernih tanpa secuil pun awan kelabu, seolah semesta turut merestui babak baru yang sedang dimulai.
Di sebuah taman privat milik Hotel Bintang 5 yang asri, sebuah pernikahan digelar dengan nuansa yang sangat berbeda dari ingar-bingar tahun lalu. Tidak ada ribuan tamu yang berdesak-desakan demi konten media sosial, tidak ada dekorasi emas berlebihan yang menyilaukan mata, dan tidak ada atmosfer transaksional yang menyesakkan dada. Yang ada, hanyalah kesakralan, keintiman, dan kehangatan keluarga. Dekorasi didominasi warna putih bersih dan pastel lembut, dihiasi ribuan bunga asli yang menebarkan wewangian surga, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan jiwa. Farah berdiri di ujung altar taman, mengenakan gaun pengantin yang memancarkan kesederhanaan namun justru membuatnya terlihat 1000 kali lebih anggun dan berkelas. Wajahnya tidak lagi menyiratkan ketegangan atau strategi perang. Yang terpancar hanyalah ketenangan batin dari seseorang yang telah selesai berdamai dengan masa lalunya. Hijabnya yang tertiup angin sepau-sepau membingkai senyum bahagia yang tulus. Di hadapannya, Fikri berdiri menunggu dengan mata berkaca-kaca, menatap wanita itu bukan sebagai trofi kemenangan atau mesin ATM berjalan, melainkan sebagai belahan jiwa yang kehormatannya akan ia jaga hingga napas terakhir. Saat ikrar suci diucapkan, suara Fikri terdengar lantang dan penuh keyakinan, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Itu adalah janji setia yang murni, tanpa ada bisikan ancaman ibu mertua di baliknya, tanpa ada skenario busuk yang menyertainya. Pak Kuncoro, yang duduk sebagai wali, meneteskan air mata bahagia melihat putrinya akhirnya berada di tangan pria yang tepat. Rekan-rekan bisnis dan sahabat sejati bertepuk tangan dengan hangat, memberikan doa restu yang murni. Pesta itu adalah perayaan kemenangan kebaikan atas kebatilan. Sebuah bukti nyata bahwa kesabaran dan integritas akan selalu menemukan jalan pulangnya menuju kebahagiaan. Setelah resepsi yang hangat itu usai, Farah dan Fikri tidak perlu berpura-pura bahagia. Mereka melangkah bersama menuju mobil pengantin, siap memulai kehidupan rumah tangga di rumah impian mereka. Rumah bergaya klasik modern di pusat kota yang dulu pernah menjadi objek keserakahan Ibu Dani, namun kini berdiri kokoh sebagai istana cinta yang sah milik Farah dan Fikri. Sementara itu, di seberang jalan raya yang memisahkan kompleks mewah tersebut dengan dunia luar, realitas yang jauh lebih kelam berdiri mematung di balik batang pohon besar. Sosok itu nyaris tidak dikenali lagi sebagai manusia. Tubuhnya kurus kering, kulitnya terbakar matahari hingga menghitam, dan pakaiannya hanyalah kaos oblong lusuh yang penuh noda daki. Itu adalah Dani. Ia bukan lagi staf accounting necis, bahkan tenaga kulinya di pasar pun sudah tidak terpakai karena fisiknya yang kian melemah. Kini, ia menyambung hidup dengan memungut botol plastik bekas dari tong sampah. Tangan kanannya mencengkeram karung goni bao, sementara matanya menatap nanar ke arah gerbang hotel tempat mobil pengantin Farah baru saja melintas keluar. Dani melihat semuanya. Ia melihat tawa lepas Farah dari balik kaca mobil. Ia melihat Fikri yang merangkul bahu istrinya dengan protektif, dan ia melihat kilau kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Rasa sakit yang menghantam dadanya kali ini bukan lagi cemburu, melainkan kehampaan total yang mematikan rasa. Ia teringat ibunya yang kini terbaring sekarat sendirian di gubuk gelap tanpa ada yang mengurus, dan adiknya yang mendekam di balik jeruji penjara wanita. Ia menyadari sepenuhnya bahwa inilah harga mati yang harus ia bayar atas ketidakmampuannya menjadi laki-laki sejati. Ia telah membuang berlian demi menggenggam bara api, dan kini bara itu telah membakar abis masa depannya hingga menjadi abu. Tidak ada skenario kedua, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pintu surga dunia itu telah tertutup rapat baginya selamanya. Di lantai 2 rumah barunya, Farah berdiri sejenak di balkon kamar utama, menatap rintik hujan yang mulai turun membasahi taman. Matanya sempat menangkap sekilas sosok gelandangan di kejauhan sana, namun hatinya tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam, bahkan rasa kasihan pun sudah menguap. Baginya, sosok di seberang sana hanyalah bagian dari lanskap masa lalu yang sudah mati, tidak lebih berarti dari debu jalanan yang tersapu hujan. Fikri datang dari belakang,
menyampirkan selendang hangat ke bahu istrinya dan mengajaknya masuk. Farah tersenyum, berbalik memunggungi jalanan, dan dengan gerakan perlahan namun pasti, ia menarik tirai jendela tebal hingga tertutup rapat. Pemandangan jalanan yang suram dan sosok Dani di kejauhan seketika lenyap dari pandangan, tergantikan oleh kehangatan cahaya lampu kamar. Tirai telah ditutup, pertunjukan drama kehidupan itu resmi berakhir. Kejahatan telah runtuh oleh berat dosanya sendiri, sementara kebenaran terus bersinar, menyongsong hari esok yang penuh harapan.